Shalom, selamat hari Minggu, selamat bertemu. Jemaat Tuhan diberkati. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua dalam pertemuan ini. Adapun firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita, yaitu di dalam Mazmur pasal 34 ayatnya yang ke-20. Demikian ini firman Tuhan. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini, kita akan banyak mengalami persoalan. Karena firman Tuhan sudah katakan bahwa kemalangan orang benar banyak. Jadi bukan saja orang susah, miskin, tidak berdaya yang mengalami kemalangan. Tapi firman Tuhan sudah mengatakan bahwa kemalangan orang benar banyak. Sebagai contoh dalam Alkitab adalah Abraham. Abraham adalah seorang yang beriman kepada Tuhan. Namun dengan kekuatan iman yang dia punya, tidak menjamin untuk dia pun lepas dan hidup mulus tanpa persoalan di dalam hidup ini. Kita melihat bahwa Abraham pernah merasa takut pada waktu dia menghadapi penguasa yang ada di Mesir karena masalah istrinya, yang mana dia katakan bahwa dia adalah adiknya. Demikian juga di dalam perjalanan hidup daripada Abraham juga terjadi pertengkaran dengan keponakannya, yaitu Lot. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mengikuti perjalanan daripada Abraham, juga Abraham pernah melakukan kesalahan. Pada waktu dia menerima tawaran dari perkataan istrinya untuk mengambil Hagar, dia adalah sebagai pembantu untuk dijadikan sebagai selirnya untuk mendapatkan keturunan. Dan juga saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam perjalanan Abraham juga dia mengalami bagaimana keadaan hidup di dalam hidup yang pahit, susah, bahkan juga konflik dalam keluarga. Namun semuanya itu dengan iman yang sungguh daripada Abraham. Dia tidak pernah lari daripada masalah, bahkan persoalan yang dia hadapi. Namun dia tetap berserah dengan sungguh-sungguh dan semakin berserah kepada Tuhan. Demikian juga dalam setiap kehidupan kita. Apalagi dalam keadaan yang seperti sekarang terjadi karena pandemi. Kita melihat bahwa penderitaan orang-orang benar itu memang sungguh banyak. Karena tentunya masalah yang dihadapi banyak keluarga Kristen, bahkan keluarga-keluarga pun yang ada di luar Kristen. Kita boleh melihat bahwa penderitaan yang dialami, kesusahan dan kesulitan di dalam masalah pendidikan anak-anak, di dalam masalah ekonomi, dalam hidup rumah tangga, karena keadaan yang memaksa bahwa semua bahan pokok daripada kebutuhan masyarakat, bahkan kehidupan orang-orang benar, orang-orang yang percaya mengalami kesulitan, kesusahan, bahkan penderitaan bagi orang-orang yang mengalami PHK dan juga dirumahkan, yaitu masalah dalam pekerjaan,
masalah di dalam berbagai hal yang dialami oleh keluarga, menghadapi anak-anak di mana tidak semua orang punya HP, tidak semua orang bisa memiliki laptop, tapi tuntutan daripada pendidikan sekarang ini harus memiliki benda-benda itu untuk menjadi sarana di dalam anak-anak menempuh ilmu pendidikan di tengah-tengah dunia ini. Demikian juga saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak sedikit juga pelanggaran-pelanggaran, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh banyak orang. Sehingga dengan adanya keadaan yang sekarang terjadi, juga kejahatan-kejahatan dunia ini pun semakin meningkat dan semakin begitu luar biasa terjadi. Bahkan kita melihat keadaan alam bangsa kita, bahkan dunia ini sudah banyak adanya perubahan-perubahan yang terjadi. Ini semua mendatangkan kekhawatiran, ketakutan bagi banyak orang karena keadaan yang terjadi saat sekarang. Kita melihat banjir bandang terjadi di mana-mana, bukan hanya rumah ataupun harta benda yang terseret terbawa arus, tetapi banyak juga manusia yang harus menjadi korban daripada banjir bandang yang baru-baru ini terjadi di Luwu Utara, Sulawesi, dan juga di berbagai tempat, bahkan tanah longsor, bahkan juga gempa yang sudah mulai aktif dari gunung-gunung berapi di bangsa kita Indonesia, di mana bangsa kita Indonesia, bahkan negara kita ini dikelilingi oleh gunung berapi yang begitu banyak. Kalau tidak salah 500 gunung berapi yang ada, demikian juga yang aktif 70. Tidak gampang itu ada di negara kita. Ini merupakan satu bayangan-bayangan yang mendatangkan kemalangan bagi setiap kita yang ada. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dengan adanya keadaan dunia semakin perubahan terjadi, ya sebagaimana dikatakan sekarang bahwa kita ada di era daripada era normal, sesungguhnya tidak normal. Menurut pengamatan kita tidak normal karena kita melihat keadaan bangsa kita, baik di dalam bidang perekonomian, pendidikan, bahkan di dalam segala hal mengalami hal yang tidak baik. Pasti ada penurunan karena cara kerja di bangsa ini pun tidak semaksimal seperti biasa dilakukan sebelum adanya pandemi COVID-19 ini. Bahkan ancaman besar juga bagi orang-orang percaya, orang-orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa keadaan sekarang bukan karena keadaan dunia yang mengalami kegoncangan di dalam perekonomian, dan itu bukan dialami oleh bangsa kita, seluruh dunia mengalami kegoncangan dalam perekonomian. Demikian juga saat sekarang ini kita sebagai umat Tuhan harus memiliki iman yang teguh dan kuat di hadapan Tuhan, sebab dengan kesempatan yang terjadi saat ini, iblis tidak tinggal diam. Dia pun gencar saat ini melaksanakan programnya yang mungkin beberapa waktu lalu programnya terhambat. Namun saat ini dia sudah mulai mengangkat, bahkan dia sudah mulai menyatakan kekuasaannya di atas muka bumi ini untuk mempengaruhi banyak orang untuk jatuh ke dalam dosa. Sehingga begitu banyak umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan dengan keadaan sekarang ini bukan memperkuat iman di dalam Tuhan, tetapi justru melakukan banyak pelanggaran, kesalahan, dan menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Abraham walaupun dia banyak mengalami persoalan dalam hidupnya, namun dia tidak pernah lari daripada keadaan hidupnya. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan, justru semakin dia bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan.
Semakin kita saat ini mengalami banyak persoalan dalam hidup ini, biarlah kita tetap setia dengan Tuhan. Perkuat iman kita. Karena dengan persoalan yang itu banyak melanda kehidupan kita, berarti iman kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Tuhan sedang membentuk iman orang-orang percaya, supaya iman kita akan timbul dan menjadi seperti emas yang murni. Kita sedang dibawa kepada tingkatan untuk kesempurnaan di dalam iman kita kepada Tuhan. Oleh karena itu mari kita terus berjaga-jaga dan berwaspada di dalam kehidupan ini. Sebab dunia tidak akan memberikan sesuatu yang baik. Tidak pernah memberikan pengharapan untuk kehidupan kita. Tapi dunia justru sekarang ini sedang dalam masalah besar. Dunia sedang goncang. Dunia sedang tidak dapat berbuat apa-apa. Mari orang-orang percaya, kita tetap setia. Iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Perkuat akan kekuatan kita di dalam iman. Dengan apa? Percayaan kita yang sungguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, membiarkan kehidupan. Dia selalu ada di hidup kita. Namun begitu banyak manusia yang acuh tak acuh dan meninggalkan Tuhan. Meremehkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga akibat-akibat daripada meremehkan firman Tuhan, tidak mematuhi setiap janji Tuhan, perintah-perintah Tuhan, ketetapan dan aturan-aturan firman Tuhan. Sehingga mereka akan mengalami banyak persoalan dalam hidup ini. Sehingga mari kita bangkit. Kita bangkit dan kita punya semangat. Roh Kudus yang selalu ada menyertai kehidupan kita. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai berkat kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa peganglah apa yang ada padamu. Apa yang boleh kita pegang. Apakah kekayaan, kedudukan, jabatan. Bahkan yang kita miliki, uang kita tidak. Semua itu tidak akan bisa kita pegang untuk membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Yang kita pegang adalah firman Tuhan. Perkataan firman Tuhan yang akan terus kita imani dan kita lakukan di sepanjang langkah kehidupan ini. Contoh hamba-hamba Tuhan yang ada di Alkitab ini cukup banyak. Mereka akhir dari hidup mereka terus mereka berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Demikian juga kita sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati, mari kita terus lakukan akan firman Tuhan untuk membawa kehidupan kita. Dan di dalam Roh Kudus yang menjadi jaminan hidup kita untuk kita mendapatkan tempat yang terbaik. Itulah janji Tuhan. Kerajaan surga yang tidak pernah tergoncangkan akan menjadi bagian kita. Dunia akan goncang. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, jangan goncang iman. Kita tetap teguh di dalam Tuhan. Dan kita yakin dan percaya janji Tuhan akan menjadi kenyataan bagi kehidupan kita semua. Iman kita, pengharapan kita hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Demikianlah firman Tuhan dan saatnya kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terpujilah namamu Tuhan, Allah kami yang hidup. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan yang sampai saat ini, detik ini. Tuhan tetap memberikan nafas kehidupan. Tuhan masih memelihara kehidupan kami. Dan Tuhan terus menyertai dan memberikan kami kekuatan, iman di dalam pengharapan. Demikian juga Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan, meluputkan kami daripada maut. Dan Tuhan akan terus membawa kehidupan kami untuk lebih taat dan setia lagi kepada Tuhan. Kemalangan orang benar banyak, namun kami percaya Tuhan, katakan Tuhan akan meluputkan kami, melepaskan kami daripada semuanya itu. Dan Tuhan memberikan kami kemenangan agar kami senantiasa memiliki iman yang teguh kuat di hadapan Tuhan.
mempertahankan hidup kami dengan sungguh di hadapan Tuhan. Tidak akan terpengaruh oleh apapun daripada kuasa-kuasa dunia ini. Mari Tuhan berkati kami. Biarlah kami juga dijauhkan daripada COVID-19 yang sedang merajalela di atas muka bumi ini. Kami sebagai umat-umat Tuhan diluputkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit dipulihkan, disembuhkan, lemah dikuatkan, bimbang pertapkan hati untuk tetap mengimani tentang Yesus sebagai Tuhan dan Raja yang senantiasa memberkati akan kehidupan kami semua. Umat-umat Tuhan diberkati dalam seluruh apa yang menjadi kebutuhan keperluan kami semua. Demikian juga Tuhan akan terus menyertai memelihara kehidupan kami. Dan Tuhan akan terus buka jalan di dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan. Dan Tuhan terus menyertai kehidupan kami. Sehingga kami merasa bahwa kami tidak sendiri. Bersama dengan Tuhan Yesus kami terus dapat melakukan perkara yang besar. Dengan iman kami yang kokoh kuat di hadapan Tuhan. Kami akan terus dapat bertahan dalam hidup ini. Dan terus maju. Dan terus punya semangat untuk tetap setia di dalam kami mengiring Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa di sorga. Memberkati juga seluruh umat Tuhan, jemaat, IKB, pimpinan Roh Kudus dimanapun berada. Lawatan Tuhan, jemahan Tuhan. Bagi yang lansia, Tuhan memberkati. Kami tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Anak-anak, Tuhan juga memberkati mereka terus dapat bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Anak-anak muda kami terus diberkati. Punya semangat untuk terus melayani akan pekerjaan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang bertugas dalam pelayanan. Tuhan juga terus memberikan tugas untuk hamba-hambamu di dalam kehidupan keluarga masing-masing. Menjadi imam, menjadi berkat. Dan juga Tuhan akan terus menyertai kehidupan kami semua. Terpujilah namamu Bapa di sorga. Bapa yang baik, yang begitu luar biasa. Memberkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Supaya tetap aman, tentram, perekonomian bangsa kami tetap stabil, kesehatan bangsa kami pun tetap terjamin. Walaupun pandemi boleh, oh Tuhan, melanda negara kami, tapi kami terus berdoa supaya yang sembuh lebih banyak lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami pun tidak melihat menghitung yang positif, tapi kami terus bermohon dan meminta kepada Tuhan, supaya lebih banyak yang disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji namamu Tuhan, kerinduan kami senantiasa untuk kami senantiasa dapat memuji dan mempermuliakan akan nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, materaikan di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami terus dapat merenungkan firman-Mu itu siang dan malam untuk menjadi kekuatan kami di dalam iman pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama Tuhan. Inilah doa, harapan dan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Baiklah jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita angkat tangan, kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kepadanya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin.